Oke, sekarang untuk pertemuan kali ini dengan video lagi ya. Kita akan belajar fungsi produksi Cobb-Douglas namanya. Ini adalah lanjutan yang minggu lalu tuh yang optimasi dengan kendala ya, yang ada lambda-lambda. Cuma sekarang ngomonginnya tuh fungsi produksi. Kalau minggu lalu tuh ada fungsi laba, fungsi TC ya. Kalau kamu masih ingat, sekarang fungsi produksi dengan metode Cobb-Douglas. Jadi secara singkat aja, fungsi Cobb-Douglas itu adalah suatu fungsi produksi yang ingin memperlihatkan pengaruh input yang digunakan terhadap output yang diinginkan atau dihasilkan. Dan biasanya itu Cobb-Douglas ini inputnya itu atau variabelnya adalah labor dan kapital. Ya, labor sama kapital nih. Dilamakan dengan L dan K. Kemudian sebenarnya ada dua cara menyelesaikannya. Bisa dengan cara yang minggu lalu tuh yang pakai Lagrange atau lambda. Tapi saya kasih tahu kamu satu rumus lagi yang lebih simple. Tapi rumus ini cuma bisa dipakai untuk fungsi produksi ini ya. Kalau yang minggu lalu udah biarin pakai cara kemarin aja. Kalau yang fungsi produksi boleh pakai yang ini ya. MPL per PL sama dengan MPK per PK. MPL itu sebenarnya turunan ya, turunan terhadap L. Kalau MPK turunan terhadap K. Ini cuma nama lainnya aja ya. Kepanjangannya adalah Marginal Product of Labor kalau MPL, yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh dari tambahan satu unit tenaga kerja. Jadi kalau perusahaan itu dia menyewa satu tenaga kerja lagi, kira-kira tuh berapa sih tambahan output yang mereka terima ya. Jadi satu orang ini nih bisa berkontribusi berapa banyak untuk perusahaan gitu. Kalau MPK tambahan jumlah output tambahan yang diperoleh dari tambahan satu unit modal. Misalnya modalnya berupa mesin baru nih. Jadi kalau perusahaan menambah satu unit mesin baru, kira-kira tuh produksinya bakal nambah berapa nih? Ya, jadi tambahan outputnya tuh berapa banyak? Itu MPK, ya, Marginal Product of Capital. Itu tapi ini sekilas saja ya, teori kan memang tidak ditanya di matbis. Nanti mungkin diperdalam di pelajaran lain. Sekarang kita fokusnya gimana cara menghitung MPL dan MPK, yaitu dengan turunan. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Misalkan diketahui fungsi produksi Cobb-Douglas seperti ini. Q sama dengan 36L pangkat sepertiga, K pangkat 2 per 3. Jadi biasanya tuh ciri-cirinya pangkatnya tuh memang dibikin lebih ribet tuh. Pangkatnya sepertiga atau pecahan, ya desimal. Bisa juga sih angkanya bulat. Tapi biasanya kayak gini. Ini udah ciri-ciri Cobb-Douglas ya. Terus kemudian perusahaan menghadapi kendala 2L plus 3K sama dengan 6.000. Dengan kata lain, kalau kamu ketemu seperti ini berarti artinya harga satuan dari L-nya itu 2, kemudian harga satuan dari K-nya itu 3. Ya. Jadi perusahaan itu harus membeli atau memiliki berapa banyak L dan K supaya tidak melebihi budget. Gitu ya. Tentukan banyaknya pekerja dan modal yang dibutuhkan agar produksi optimal. Ya, sesuai ya. Jadi kira-kira berapa banyak labor tenaga kerja dan berapa banyak modal yang harus disediakan supaya tidak melebihi budget ya. Oke, sekarang penyelesaiannya kalau dengan cara yang rumus tadi aja ya, rumus yang baru ya. Pertama kamu cari MPL sama MPK. Itu sama aja turunan. Ini kan 36L pangkat sepertiga, K 2 per 3. Kita mau nurunin L-nya dulu nih. Berarti kan pangkat di L-nya itu sepertiga. Sepertiga kali 36 dikali L, pangkatnya yang tadinya sepertiga, kamu kurang 1. Sama aja kan dikurangin 3 per 3 kan. Sepertiga kurangin 3 per 3 itu min 2 per 3. K-nya ini nggak berubah ya. Terus pada saat kita turunin yang K, berarti pangkat di K-nya 2 per 3 kali 36. Kayak gini. L-nya nggak berubah, K-nya yang berubah. 2 per 3 kurangin 1 atau dikurang 3 per 3. Hasilnya 24 L sepertiga, K pangkat min sepertiga. 24 itu dari sini ya, 2 per 3 kali 36. Terus min sepertiga itu dapatnya dari 2 per 3 kurangin 3 per 3. Gitu ya. PL sama PK seperti yang tadi saya bilang, harga satuan dari L-nya 2 dari sini, harga satuan dari K-nya dapatnya 3 dari sini, dari kendala. Ya, kalau tidak dikasih tahu secara langsung, ambil dari kendalanya aja ketahuan ya. Masukin ke rumus. MPL kan ini kan. MPL, ini MPK, ini PL, ini PK.
masukin sesuai format ini ya. Nah, begitu sampai sini, ini penyelesaiannya terserah kamu nih sebenarnya. Tidak ada cara pastinya ya. Kalau saya sih biasanya, saya mindahin yang 3 sama yang 12 ini, saya pindahin posisinya. Supaya saya nyatuin nih angka sama angka. Kemudian yang ada LK-nya saya gabungin. Jadi begini ya. Ini cuma tukeran aja nih, 3 sama 12 ya. Nah, sekarang ini 3 per 2 biarin dulu. 24 per 12 itu kan 2. Belakangnya nih L, terus di bawahnya juga L. Nah, sebelumnya kalau kamu ingat mengenai hukum perpangkatan ya di matematika di sekolah, kalau misalnya ada X pangkat A kali X, dibagi X pangkat B, itu sama aja XA min B. Jadi kalau B-nya ini mau kita naikin ke atas, itu jadi minus kan, karena kan pembagian. Pindah ruas jadi minus. Kalau perkalian, XA kali XB sama aja XA plus B. Ya, ini ya, yang dua hal ini jangan lupa nih. Berarti kalau misalnya ketemu seperti ini, yang L sepertiga dibagi L pangkat min 2 per 3. Saya mau gabungin nih. Biasanya sih yang pangkatnya lebih kecil itu yang dipindahin. Ini kan yang pangkatnya lebih kecil kan sepertiga sama min 2 per 3 kan lebih kecilan min 2 per 3 kan. Jadi saya naikin ke atas. Jadi begini bentuknya. Sepertiga, kan kalau pembagian kan pindah ruas ke atas jadi minus kan. Minus min 2 per 3. Kemudian yang K juga sama perlakuannya. Yang atas ini min sepertiga pangkatnya, yang bawah 2 per 3. Lebih kecil yang min sepertiga kan. Ini yang kita pindahin ke bawah. Jadi begini bentuknya. Pokoknya pindah ruas, mau dia pindah ruas ke atas, ke bawah, pokoknya min ya. Karena awalnya kan dia pembagian. Itu jadi 2 per 3 min sepertiga. Gitu. Ini pokoknya min sepertiga dapat dari sini. Kenapa di sini depannya ada minus lagi? Karena dia pindah ruas. Itu. Kalau seandainya tidak ada minus ya udah berarti cuma 2 per 3 min sepertiga. Tapi karena awalnya memang udah min sepertiga jadi 2 per 3 min lagi. Gitu ya. Terus ini sepertiga min 2 per 3 kan sama aja plus. Yang bawah juga sama aja plus. Berarti 1, 1 ya. Ini udah sederhana nih, jadi 3 per 2 sama aja 2L per K. Nah, terus lanjutannya, oh ini 2L per K, terus kali silang ya. 3K sama dengan 4L. Tuh, 3K sama dengan 4L, K sama dengan 4 per 3L. Kemudian masukin ke fungsi kendala, K-nya ganti 4 per 3L, terus kamu hitung ya, nanti dapat deh L-nya 1000. Kemudian K-nya tinggal masukin 1000-nya ke sini. Dapatnya 13333. Gitu. Ya, dapat tuh L sama K. Kalau misalnya mau pakai cara lambda ya atau Lagrange, metode Lagrange berarti kayak kemarin, kamu harus bikin lambda kali kendala. Setelah itu kamu turunin terhadap L, terhadap K, sama terhadap lambda. Ya, kayak gini ya. Ini angkanya sebenarnya sama kayak yang MPL tadi, cuma bedanya ada belakangnya. Karena ini kan 2L lambda, 2L lambda turunan L-nya berarti 2 lambda ya. Terus ini ada 3 lambda, dapatnya dari 3K kali lambda, turunin K-nya. Terus eliminasi lambda kali 3 kali 2. Terus kamu jadi seperti ini kan, dikali kan, 12 kali 3, 36. L sama K-nya nggak berubah. Terus ini 48, dapatnya dari 24 kali 2. Ini kan bisa dicoret. Nah, berarti kan sisanya tinggal yang 36 sama yang 48 kan. Jadi penjabarannya seperti ini. Yang ini nih. Ini juga sampai di sini nih, ini terserah kamu. Kalau kamu ada cara yang lebih singkat silahkan. Kalau saya nih, saya jabarkan secara rinci dulu ya. Jadi biasa saya pindahin dulu yang 48 ke kanan. Jadi begini bentuknya. 36 sama dengan 48. Setelah itu saya satuin yang angka sama yang angka. Ini kan kalau pindah kan jadi per kan. 36 per 48. Yang LK di kiri ini saya pindahin ke kanan bawah. Ke kanan ya. Jadi per, dia posisinya di bawah. Cuma merubah bentuk, tapi tidak merubah nilai. Ini kan seperti ini kalau kamu kali silang, 36 kali L, 48 kali L, jadinya ya begini lagi. Ya, balik ke sini lagi. Ini dirubah bentuknya supaya lebih mudah mengerjakannya aja. 36 per 48,
Kalau sama-sama kita bagi 12, hasilnya jadi 3/4 ya. Terus yang L di sini, L sama K yang di sini gimana nih? Ya udah kayak tadi juga kita gabungin yang pangkatnya lebih kecil, pindahin aja. Jadi begini kan, sepertiga min min 2/3. Yang K, yang min sepertiga turun ke bawah. 2/3 min min sepertiga. Gitu. Terus ini kan jadi satu. Udah deh sama nih, 3K sama dengan 4L. K sama dengan 4/3L. Masukin ke kendala, dapat juga 1000 sama 1333. Begitu ya. Jadi ini bebas aja, nggak usah dibikin dua-duanya ya kalau ujian. Salah satu aja yang mana yang lebih kamu ngerti. Gitu ya. Memang ini rumitnya di pangkatnya, tapi konsepnya tuh sama kayak yang kemarin-kemarin. Ya, yang penting teliti pada saat kamu cari turunan. Ya, oke, seperti itu ya. Itu nomor satu, saya stop dulu videonya.